Halo Sobat Prima. Perkenalkan, nama saya Hanafi, saya asisten psikolog di sini. Dan saya Sari, saya psikologi Prima Consultant. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan isu-isu psikologi. Wah, apa itu? Nah, gini Bu, saya kan sekarang posisinya mahasiswa psikologi nih. Nggak jarang mahasiswa psikologi itu dapat stereotip gitu loh dari masyarakat. Kayak misalkan banyak hal-hal yang kemudian masyarakat pikir psikologi itu kayak gini, dan sebagainya. Nah, hari ini kita pengen bahas terkait dengan hal-hal itu. Mungkin kita bisa sekaligus memberitahu masyarakat nih sebenarnya psikologi itu yang kayak gimana gitu. Yang pertama, yang paling sering kita dapatkan sebagai mahasiswa ya Bu, itu ketika datang gitu kan ngobrol, kamu anak psikologi ya? Kamu bisa baca pikiranku dong. Wah, itu yang pertama ya. Ada stereotip bahwa siswa psikologi harusnya kamu bisa baca pikiranku ya. Ya, oke. Sebenarnya 1000 orang tuh 1000 persepsi ya teman-teman. Jadi ketika ada teman-teman, ini saya khusus ngomong kepada teman-teman mahasiswa psikologi. Ketika ada teman-teman di luar mahasiswa psikologi dan memberikan persepsi apapun padamu, itu adalah hak mereka sebenarnya ya. Itu hak mereka dan keputusan mereka. Tapi jikalau kita bisa menjelaskan, kita jelaskan. Stereotip bahwa psikolog itu bisa melihat pikiran orang gitu. Itu sangat simpel atau wajar ketika psikolog kemudian bisa membuat diagnosa apa yang terjadi dengan seseorang dan itu benar, itu relate misalnya kayak gitu. Tetapi kenapa bisa membaca itu karena pasti ada tools gitu. Dan kalau nggak pakai tools itu dipertanyakan tugas psikolog gitu. Kalau nggak pakai tools cuman menatap mata dan kemudian bisa membaca semuanya itu dipertanyakan. Dan tools psikologi itu ya kalau mau tahu ya belajar di psikologi ya, toolsnya apa aja. Jadi ada banyak tools yang kadang-kadang klien atau seseorang tuh sadar bahwa sedang di assessment, tapi kadang-kadang dia juga tidak menyadari bahwa dirinya sedang di assessment gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak langsung serta-merta baca sih, ada tools untuk untuk bisa memahami seseorang. Gitu. Jadi lebih tepatnya memang mungkin bisa baca tapi harus ada alatnya ya Bu. Iya, alat dan itu tuh bukan membaca pikiran. Bukan membaca pikiran. Tapi juga bisa mengakses perasaan, mengakses perilaku. Perasaan, Malah perilaku. 3 ya, pikiran, 3. perasaan dan perilaku loh. Ya kan bisa diakses oleh psikolog tapi dengan tools. Yang mana kalau mau tahu ya belajar di Fakultas Psikologi ya. Nah, yang kedua ini juga hampir sama gitu. Wah, kamu anak psikologi ya? Aku kepribadiannya kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau kita mendapat pertanyaan kayak gitu dari teman-teman yang lain tuh woles aja kayak gitu. Karena itu kadang-kadang ketika orang ketemu mahasiswa psikologi atau ketemu psikolog itu merasa insecure karena merasa dirinya sedang dibaca gitu ya. Iya. Nah, itu adalah respon yang wajar atau dia ingin segera tahu kepribadiannya bagaimana. Nah, itu kan small talk ya atau itu pembicaraan basa-basi. Kalau kamu memang mau jawab beneran nih, yang serius, kamu pengen tahu kepribadianmu. Kalau kamu pengen tahu kepribadianmu tuh di psikologi ada alatnya loh, dan yang bisa mengakses alatnya psikolog sih. Kalau kamu memang bener-bener tahu loh. Tapi kalau dia cuman small talk atau cuman guyon receh kayak gitu ya, itu terserah kalian yang mau jawab apa. Tapi kalau mau jawaban yang serius ya memang ada alatnya untuk mengakses kecenderungan kepribadian kita. Ada. Hampir sama lagi, tapi ini mungkin lebih ke arah yang lebih ekstrim lagi Bu. Nah, ada yang pernah datang ke saya gitu kan Bu, terus kita ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, terus tiba-tiba dia tanya gitu ke saya. Ini Mas, dia itu jodohku bukan ya Mas? Jadi, anak psikologi dikaitkan dengan bisa melihat jodoh orang lain gitu. Sementara maaf saya nggak akan melanjutkan perkataan saya. Kembali lagi, jadi saya ngomong ini untuk teman-teman di mahasiswa Fakultas Psikologi ya. Jadi kayak woles aja. Sebenarnya kita punya dua pilihan. Kita mau menjawab ini dengan receh atau kita mau menjawab dengan serius gitu. Kalau mau jawab serius ya kita tahu dia harus menghubungi siapa, yaitu profesional. Tapi kalau mau menjawab receh, itu jodohku atau bukan ya? Coba kamu lihat aku dulu, jangan-jangan loh gitu ya. Saya aja belum punya jodoh gitu. Iya, jadi yang nggak usah diambil terlalu serius atas pertanyaan itu sih, dan tidak usah merasa bahwa kamu harus bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan itu gitu. Karena aku mahasiswa psikologi, aku harus bisa menjawab pertanyaan bahwa kamu bisa baca pikiranku, iya aku bisa. Kamu bisa tahu jodohku, iya aku bisa. Oh itu nanti kamu malah menjadi klien lah gitu.
karena memang itu bukan kapasitas kita sebagai manusia ya, untuk bisa tahu clear nama, kapan kamu mati, kapan kamu lahir, kapan kamu menikah dengan siapa, itu kan something yang impossible untuk dijawab. Malah kalau bisa jawab jadi kayak dukun. Iya. Ini juga sering terjadi nih Bu. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman ya di psikologi gitu kan, kuliah di psikologi itu sering ditanyai bisa baca garis tangan atau enggak. Nah itu gimana? Apa bedanya? Oh ya teman-teman, kalau di teori psikologi itu memang dulu ada tokoh namanya Sheldon sih, tapi bisa dicek ya kalau mau melihat clearness-nya, saya lupa ingat, tapi namanya Sheldon itu memang dia itu bisa melihat kepribadian orang berdasarkan tubuhnya. Contohnya, oh Mas Hanafi nih orangnya bergaris-garis gitu ya, orangnya serius, sistematis, ambisius misalnya. Kalau orangnya agak gendut, agak imut-imut, bukan cabi, itu orangnya fleksibel, lucu gitu kan. Makanya banyak teman-teman kita yang gendut itu santai, lucu, menyenangkan gitu ya. Tapi kalau ini bergaris nih, kotak rapi, itu artinya sistematis misalnya. Itu bisa dilihat dari tubuh gitu, termasuk garis tangan, apalagi ya, bahkan kekentalan empedu untuk melihat sanguinis, melankolis gitu ya, pakai unsur dalam tubuh. Tapi kemudian itu terbantahkan karena kita itu nature dan nurture. Jadi nature itu memang bawaan dan nurture itu bentukan lingkungan. Nah, kalau kita mengklaim seseorang berdasarkan fisiknya, artinya kita tidak mengakui bahwa ada intervensi lingkungan di situ, kayak pola asuh, pertemanan kayak gitu ya. Jadi teori-teori yang mengkaitkan bahwa dengan fisik kita kemudian bisa melihat kepribadian seseorang itu memang sudah dibantahkan. Gitu. Karena ada nature dan ada nurture. Kalau sebagai mahasiswa psikologi itu sama dengan rawat jalan. Sama dengan rawat jalan karena dia sendiri juga punya masalah. Kalau saya mengatakan rawat jalan, sebenarnya dari bayi, anak kecil sampai lansia semua tuh rentan untuk punya penyakit loh. Entah itu flu gitu ya. Semua orang pasti punya sakit secara fisik, termasuk secara psikologis, entah pikiran, perasaan, atau perilakunya yang terganggu gitu. Jadi tidak harus mahasiswa psikologi, mahasiswa yang bukan psikologi pun sebenarnya dia rawat jalan dalam hidupnya kan, secara psikologis gitu. Tetapi kalau clearnya, ketika saya mau menjadi psikolog klinis, ya memang saya harus jadi klien. Jadi saya merasakan apa yang klien saya rasakan, karena saya kuliah di magister profesi psikologi klinis terutama. Ya saya tuh kuliahnya lelah karena saya harus jadi klien, habis itu bikin paper gitu. Jadi habis menguras energi banyak baru bikin paper. Kenapa kita harus jadi klien? Karena kita harus making peace dengan diri kita dulu, kayak udah selesai. Bukan mendegasi bahwa saya tidak luka, enggak. Mengatakan bahwa, bukan mengatakan, tapi menyadari bahwa saya pernah terluka dan saya tahu bahwa ini melukai saya, dan saya menerima ini sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari diri saya, lalu saya bertumbuh dengan ini. Nah kalau sudah peace, maka kita baru bisa menjadi psikolog kayak gitu. Nah kalau teman-teman disebut kalian tuh rawat jalan ya gitu, nggak usah tersinggung juga sih menurutku ya, anggap aja iya. Lebih baik mengakui bahwa kita itu tidak sebaik itu toh, daripada enggak lah aku ini enggak apa-apa gitu. Jadi kayak teman-teman yang fakultas psikologi yang belajar sebagai mahasiswa, kamu rawat jalan ya? Ya mungkin begitu. Jadi kayak saya rasa sih rendah hati lebih baik ya, meskipun sebenarnya semua orang tuh rawat jalan gitu. Nah ini menarik juga Bu menurut saya, kan berarti kalau kita pengen jadi psikolog nih harus merasakan dulu gimana jadi pasien, tahu apa yang dirasakan. Nah kalau udah jadi psikolog, terus misalkan punya masalah itu gimana Bu? Kan psikolog menangani masalah orang lain, kalau dia sendiri punya masalah terus gimana? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang kebal dengan masalah ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mungkin tidak mengalami sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikologis gitu. Kalau saya jadi psikolog, justru saya tahu saya psikolog, maka saya segera aware bahwa I need somebody else. Kalau saya sebagai psikolog, saya biasa punya teman yang lain, aku kayaknya butuh konsultasi, dan itu mengatakan biasa aja, dan mereka tidak merespon, ih kamu psikolog, kamu butuh konsultasi. Enggak, karena kita sudah sama-sama tahu ketika tadi kalau mau mencukur rambut ya kita nggak bisa cukur sendiri kan. Kalau mau ke dokter juga, dokter tuh menyembuhkan orang sehingga orang itu bisa sembuh. Tapi suatu hari dokter itu mati gitu. Loh, terus gimana? Ya kita hanya manusia sebenarnya. Jadi psikolog tuh bukanlah segalanya yang menyelesaikan semuanya gitu, tanpa kita butuh orang lain, enggak juga. Jadi psikolog juga tetap butuh orang lain juga, Mas Hanafi gitu. Nah ini nyambung sih Bu. Ya, jadi banyak juga stereotip teman-teman itu.
kamu anak psikologi kok kamu ke psikolog gitu. Artinya kan sebenarnya maupun kita bukan jurusan psikologi maupun bahkan psikolog pun juga membutuhkan orang lain kan untuk menyembuhkan dirinya kayak gitu. Nah, kalau kamu anak psikologi kok kamu pergi ke psikolog gitu? Banyak kasus di mana itu masih masih kasus-kasus neurotik, maksudnya belum sampai ke ranah ada perubahan saraf otak kita gitu. Sebaiknya malah justru pergi ke psikolog, karena kalau kita punya masalah dan dibiarkan saja terus-menerus maka bisa terjadi sampai ke fisiologis gitu, sampai ke kerusakan saraf otak kita, sehingga kita kayak lost, kayak misalnya teman-teman bisa seperti mendengar atau seperti melihat atau seperti diraba di luar kontrol diri kita, karena ketika kita punya masalah tidak di-clearkan, lalu kemudian itu sampai merusak pada fungsi fisiologis kita. Nah itu nanti kita perginya ke psikiater ya, jadi harus pakai obat gitu. Psikolog percuma ngomong sama teman-teman yang sudah halusinasi karena memang sudah nggak bisa nyambung. Tapi kalau misalnya Mas Hanafi, Bu, aku kok seminggu ini nggak bisa tidur tuh, aku kenapa? Justru kalau teman-teman tuh aware lebih cepat sejak awal bahwa masalah itu, terhadap diri saya, segera minta bantuan dan segera clear. Tapi apakah setelah datang ke psikolog kemudian nggak ada masalah lagi? Oh, nggak mungkin, tetap akan ada lagi, tapi kita akan lebih berdaya, lebih bisa mengatasi. Jadi siapa sih yang akan datang ke psikolog? Jangan pernah mengecilkan hati orang yang datang ke psikolog, karena hidup kita belum selesai ya. Whenever suatu hari nanti kita membutuhkan sampai pada titik tertentu yang kita sudah nggak berdaya, itu bisa saja gitu. Jadi nggak ada yang buruk dan nggak ada yang lebih baik atas semua ini ya. Biasa aja, kayak Mas Hanafi kemarin pergi ke dokter gigi ya. Iya. Ih, Mas Hanafi pergi ke dokter gigi gitu. Ya kan itu sebenarnya nggak kayak Wajar gitu juga. aja. Karena suatu hari tidak mendoakan, tapi wajar saja. Suatu hari nanti kalau aku punya masalah gigi, aku datang kan biasa aja kayak gitu. Gitu Mas. Jadi dari ini tadi kita ketemu nih Bu, beberapa stereotip yang terkait dengan mahasiswa psikologi maupun terkait dengan psikologi nih. Berarti memang dari stereotip ini ada yang benar, ada yang nggak terlalu benar juga ya kan. Nah tadi ada beberapa nih yang Hanafi garis bawahi, terutama terkait dengan membaca pikiran sama membaca kepribadian. Psikolog ataupun mahasiswa psikologi ini pada dasarnya bisa membaca kepribadian gitu kan, tapi menggunakan tools ataupun alat gitu kan ya Bu. Terus ada juga tadi membaca garis tangan gitu. Membaca garis tangan, membaca gestikulasi, membaca postur tubuh ini terbantahkan gitu kan. Ya karena kalau psikolog lebih fokus ke apa tadi Bu? Nature dan nurture, pola asuh, kemudian pergaulan yang tempat tinggal itu tetap mempengaruhi seseorang juga gitu. Jadi tidak semerta-merta bentuk tubuhmu kayak gini terus kamu kayak gitu gitu kan ya. Anak psikologi itu kok ke psikolog gitu kan. Sebenarnya tadi juga dijelaskan sama Ibu bahwasannya siapa saja ke psikolog itu wajar kalau merasakan hal-hal yang memang tidak nyaman dengan dirinya. Saya ada tambahan nih Mas Hanafi. Jadi sebagai mahasiswa psikologi, we no need to impress anyone. Kita tidak perlu membuat orang lain terkesan apapun gitu. Bahkan sebagai psikolog pun tidak perlu, kami diajarin untuk tidak mengesankan bahwa saya ini psikolog loh gitu. Nggak perlu ya. Jadi manusia biasa aja. Ketika teman-teman kita ada yang mengatakan kamu bisa membaca dan pikiran kamu bisa ini, ya santai gitu. Enjoy. Santai aja. Kalau misalnya kita bisa jawab santai, kita jawab santai. Kalau mau jawab serius ya kita tahu gimana kalau dia pengen butuh jawaban itu serius. Jadi apa sih namanya, tidak perlu kemudian memasang diri atau membuat standar bagi diri untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Tapi saya dulu punya cerita waktu di KKN ya. Waktu di KKN dulu teman-temanku mengatakan dari fakultas lain kan KKN, Sari kamu bisa baca pikiran kami ya? Wah ini kok kalian kayak gitu ya? Aku jawab, iya aku bisa tahu gitu. Nakal ya, mungkin ada teman-temanku di sini nakal ya, karena mereka gitu, iya aku bisa tahu loh gitu ya. Tapi cuman guyonan aja gitu. Jadi santai aja. Oke gitu teman-teman untuk episode kali ini. Wah banyak sekali yang kita tahu. Nah mungkin nanti akan kita bahas lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih sahabat Prima. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa bekerja sama. Itulah pribadi yang Prima.